Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang di belakang, mungkin suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar ya? Karena pernah dikomplain sama istri, nggak kedengar. Jadi saya tes sound dulu. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dengan segala karunia-Nya, baik itu taufik, hidayah, kesehatan, ilmu, kesempatan, waktu, umur, kita sampai di sini. Allah takdirkan kita bertemu bersama di sini, insya Allah dengan niatan mencari ridha Allah, dan semoga apapun yang kita lakukan kita niatkan bismillah, lalu Allah semoga terima apa yang kita lakukan sekarang. Amin. Amin. Kinah dalam hati kita, terus kemudian mendatangkan ketenangan. Banyak sekali hikmah di dalam bertolabul ilmi. Kita begini bukan karena kemauan kita, tapi Allah sudah mau kita untuk berkumpul bersama di sini. Dan ini sudah tercatat menjadi takdir Allah di 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Insya Allah sebagai tanda bahwa belum meniatkan bismillah karena Allah, mari kita dengan niatkan karena lillahi ta'ala, bukan karena undangan, bukan karena dekriuk. Oh, kalau dekriuk iya boleh. Ya, dekriuk kan enak. Ya, intinya kita di sini nanti diselingi dengan diskusi. Ya Mas ya, Mas Bro. Ya, pokoknya nanti diskusi. Diskusi ini tidak. Waalaikumsalam. Ini ya mengatakan mimpi ya. Mimpi saya itu aneh ya. Soal mimpi saya sudah pernah masuk pintu swarga 7 kali. Ada yang ngantarkan itu nenek tua pengaji dari bumi ke atas turun, ditukan itu pintunya. Saya masuk Mas. Ya, masuk ke dalam swarga. Adanya bebut putih, bebut hijau, dan orang-orang itu semua itu nggak ada orang yang namanya duduk di lantai, kursi semua pakai peci, pakai sarung pipit gitu. Ya itu. Terus apa? Ini belum selesai Pak ya. Nah, terus saya itu adanya, saya lihat tuh buah satu kursi adanya 5. Terus sepanjang kursi ada. Habis saya itu lihat ini apa yang jauh apa yang dekat. Saya ambil dekat, baru saya ambil, saya bangun tidur itu Pak. Oh belum deh gini, belum ambil. Loh, saya menengok orang tua tadi, nenek tua, tak lihat kok tidak ada. Tapi saya pulangnya apa tidak kesasar, udah jadi mabur ke angkasa tinggi, tahu-tahu udah meniup ke muka swarga itu, melangkah 7 kali, mau masuk, tengok nenek tua itu sudah nggak ada. Saya terus tutup masuk saya. Lihat orang-orang itu semua tuh udah ada orang susah Pak. Adanya itu buah semuanya. Orang itu pakai pecis semua. Nah, itu. Jadi saya ngambil buah. Terus, boleh dipersingkat Mbak? Ya itu cuma ini belum bangun ya. Habis ambil belum sampai ke buah saya udah bangun tidur. Habis kamu neraka nggak? Neraka ada. Neraka ada. Saya. Oh iya mimpi neraka. Ya mimpi juga. Itu ngapunten, ini gantosan dengan yang lain Pak. Yang belakang kapan aja ya ini Mas. Oh iya kita jenengan BA aku lho nggih. Baik Bapak Ibu.
mungkin mewakili semua ada satu poin yang penting yang kita perlu bahas, yaitu mitos-mitos tidur. Mitos tidur itu diantaranya mimpi bertemu dengan roh halus. Jadi itu semua tidak dibenarkan baik oleh agama maupun oleh syariat, Mbak. Jadi tidak ada. Jadi intinya kalau di dalam sains itu refleksi dari apa yang sering kita lamunkan, dari apa yang kita takutkan, dari apa yang kita cita-citakan. Bertemu dengan mendiang ibu saya itu tidak ada istilah ruhnya betul-betul kangen sama saya terus saya bertemu. Jadi itu tidak ada ya di dalam Islam ya. Jadi sudah ada banyak ulama yang mencari dalilnya, itu bertemunya ruh ketika mimpi itu tidak bertemu yang sesungguhnya, karena itu refleksi yang bersifat pribadi sekali, bisa juga kerinduan atau introspeksi yang Allah tiupkan ke dada hati kita untuk mendoakan misalkan orang tua ya. Jadi bertemu dengan setan pun supaya kita tidak terlalu banyak nonton film horor atau membayangkan sesuatu yang kita tidak bisa lihat, karena mimpi ini bisa bahkan membuat orang banyak sesat, Mbak. Jadi adanya orang murtadin itu di dalam sebuah forum, kenapa kok keluar dari Islam, itu rata-rata itu statementnya adalah didatangi ruh suci, ruh kudus. Nah, lalu juru selamat. Nah, itu yang membuat berbalik. Jadi tidak ada dasar baik dalil Al-Quran, hadis maupun ilmu pengetahuan sekalipun, tidak ada dalil bahwa ruh kita pernah berlepas dari jasad kita, enggak. Karena itu hanya rekaman memori yang ada di otak. Jadi tidak ada istilah kalau tidur rohnya nggak kembali. Ada juga mitos jangan dicoret-coret anaknya, nanti kalau mimpi dia nggak bisa kembali karena nggak kenal wajahnya. Kalau begitu ya banyak ilmuwan-ilmuwan, bahkan juga saya insya Allah saya pun berani memberi lipstik istri saya ketika tidur. Insya Allah besok kalau memang belum waktu takdirnya ya bangun lagi, harusnya kaget, saya nggak bisa kembali kepada jasad saya. Enggak begitu, Mbak. Ya, ini mewakili sekaligus ada poin yang penting yang ingin saya utarakan, bahwa di dalam tidur hati-hati bisa mengantarkan kita ke murtad apabila kita mempercayai sebuah mimpi. Terus kemudian mimpi buruk buang sial, besoknya kembang terus ditaruh di perempatan atau di jembatan sungai gitu. Ya, bahwa yang ada di sunnah ya sudah lakukan. Ini kan berkaitan dengan rububiyah, keyakinan makhluk, maka harus ada dalil. Kalau dalilnya meludah ke kiri, maka lakukan saja meludah ke kiri. Dan juga dalilnya kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun. Itu dalil yang jelas oleh syariat, Mbak. Jadi tidak ada. Jadi intinya kalau di dalam sains itu refleksi dari apa yang sering kita lamunkan, dari apa yang kita takutkan, dari apa yang kita cita-citakan. Bertemu dengan mendiang ibu saya itu tidak ada istilah ruhnya betul-betul kangen sama saya terus saya bertemu. Jadi itu tidak ada ya di dalam Islam ya. Jadi sudah ada banyak ulama yang mencari dalilnya, itu bertemunya ruh ketika mimpi itu tidak bertemu yang sesungguhnya, karena itu refleksi yang bersifat pribadi sekali, bisa juga kerinduan atau introspeksi yang Allah tiupkan ke dada hati kita untuk mendoakan misalkan orang tua ya. Jadi bertemu dengan setan pun supaya kita tidak terlalu banyak nonton film horor atau membayangkan sesuatu yang kita tidak bisa lihat, karena mimpi ini bisa bahkan membuat orang banyak sesat, Mbak. Jadi adanya orang murtadin itu di dalam sebuah forum, kenapa kok keluar dari Islam, itu rata-rata itu statementnya adalah didatangi ruh suci, ruh kudus.
Nah, lalu juru selamat. Nah, itu yang membuat berbalik. Jadi tidak ada dasar baik dalil Al-Quran, hadis maupun ilmu pengetahuan sekalipun tidak ada dalil bahwa ruh kita pernah berlepas dari jasad kita, enggak. Karena itu hanya rekaman memori yang ada di otak. Jadi tidak ada istilah kalau tidur rohnya nggak kembali. Ada juga mitos jangan dicoret-coret anaknya, nanti kalau mimpi dia nggak bisa kembali karena nggak kenal wajahnya. Kalau begitu ya banyak ilmuwan-ilmuwan, bahkan juga saya insya Allah saya pun berani memberi lipstik istri saya ketika tidur. Insya Allah besok kalau memang belum waktu takdirnya ya bangun lagi. Harusnya kaget, saya nggak bisa kembali kepada jasad saya. Enggak begitu Mbak. Ya ini mewakili sekaligus ada poin yang penting yang ingin saya utarakan, bahwa di dalam tidur hati-hati bisa mengantarkan kita ke murtad apabila kita mempercayai sebuah mimpi. Terus kemudian mimpi buruk buang sial, besoknya kembang terus ditaruh di perempatan atau di jembatan sungai gitu. Ya, bahwa yang ada di sunnah ya sudah lakukan. Ini kan berkaitan dengan rububiyah, keyakinan makhluk, maka harus ada dalil. Kalau dalilnya meludah ke kiri, maka lakukan saja meludah ke kiri. Dan juga dalilnya kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun. Itu dalil yang jelas tertera ya, bahwa meludah ke kiri. Makanya nanti kalau tidur jangan di sebelah kirinya istri, nanti diludahin kalau pas mimpi. Enggak. Itu memang itu meludahnya maksudnya gitu aja ya. Hanya isyarat, hanya formalitas itu untuk menjalankan sunnah ngoten nggih. Insya Allah ujung-ujungnya surga. Kita saling mengingat satu dengan yang lain, saling bertatap. Semoga kita saling memberikan syafaat ya Pak Bu. Kita itu bukan hanya menantikan syafaat dari Rasulullah SAW, tapi kita bisa sesama teman itu memberikan syafaat. Oh itu teman ngaji di Senin buka bersama. Oh itu temanku ketika dia pernah memberikan nasihat. Oh itu temanku yang ada di hadapanku pada saat di masjid bersama. Itu semua kita bisa gandeng-menggandeng juga. Jadi banyak sekali akses fasilitas kita untuk selamat dunia akhirat. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 35. Kelihatannya lebih asik kalau kita diskusi lalu. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.